Baik, selamat sore semuanya. Kita jumpa lagi dalam MSK yang pertama, yaitu pelajaran ke-12. Tidak terasa ya, sudah 12 pelajaran. Hari ini kita belajar rencana Allah untuk keluarga. Allah punya rencana untuk setiap keluarga kita. Semua kita dilahirkan dalam satu keluarga. Dan nanti, ya di sini yang belum menikah, suatu hari pun engkau akan berkeluarga kan? Nah, penting buat kita untuk mengerti apa rencana Allah untuk keluarga. Sebab kalau kita tidak membangun keluarga kita berdasarkan rencana Allah, kita akan kita akan kehilangan berkat. Kalau kita mau rumah tangga kita, keluarga kita diberkati Tuhan, kita harus mengerti rencana Allah dan hidup sesuai dengan rencana Allah. Ya. Nah, kita akan baca yang menjadi dasar firman Tuhan ada Kejadian 1 ayat 27-28. Ini adalah pertama kali Allah bicara soal keluarga. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, salah satu prinsip penafsiran Alkitab adalah prinsip yang muncul pertama kali. Nah, kata keluarga itu muncul di Kejadian 1 ayat 27-28. Kita akan baca sama-sama. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Adam yang pertama dan perempuan Hawa yang kedua diciptakan Allah. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas semua ciptaan yang lain. Jadi kita baca di sini, rencana Tuhan adalah supaya manusia itu beranak cucu. Keluarga adalah inisiatif Allah. Allah yang membentuk lembaga pernikahan. Adam waktu itu sedang tidur, dan Allah berfirman tidak baik kalau seorang laki-laki seorang diri saja. Ketika Adam sedang tidur, Allah mengambil tulang rusuknya Adam, lalu dibentuklah seorang perempuan. Jadi ketika perempuan itu diciptakan, dibawalah perempuan itu kepada Adam, dan Adam melihat, oh ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dinamai Hawa. Jadi keluarga itu ada inisiatif Allah sendiri. Allah yang punya inisiatif untuk membentuk suatu keluarga. Ya, tujuannya agar manusia bermultiplikasi, karena firman Tuhan berkata beranak cuculah. Itu firman Tuhan kepada manusia yang pertama. Beranak cuculah. Nah, beranak cucu ini yang dimaksud bukan hanya anak biologis ya. Karena yang Tuhan mau adalah kesatuan ilahi antara perempuan dan laki-laki dalam pernikahan menghasilkan keturunan ilahi. Di Malaki 2 ayat 14-15 yang dikehendaki oleh Tuhan dari persatuan seorang pria dan wanita dalam hubungan suami istri adalah keturunan ilahi. Lahirnya anak-anak yang godly, anak-anak yang seperti Tuhan sifatnya. Nah, anak-anak yang punya sifat seperti Tuhan ini yang akan diberikan berkat oleh Tuhan, berkuasa mengelola bumi ini. Tetapi iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Allah, tujuan Allah dalam keluarga dengan berbagai macam cara. Di Taman Eden, iblis menipu Hawa dan akhirnya membuat Adam jatuh juga dalam dosa, tidak taat kepada Allah. Dan dosa yang merusak hubungan keluarga. Adam menyalahkan Hawa. Kenapa kamu kasih buah itu? Jadi keluarga jadi hancur di situ. Iblis memang berusaha menghancurkan keluarga dengan apa? Adanya saling tutup menuntut, saling menyalahkan dalam keluarga. Hubungan suami istri menjadi retak. Bahkan ada sekarang kekerasan dalam rumah tangga. Ada perceraian dalam rumah tangga sehingga anak-anak jadi bingung. Anak-anak lahir di sebuah keluarga yang broken home, keluarga yang hancur karena orang tuanya bercerai. Belum lagi saat ini banyak penyimpangan seksual ya. Sekarang ada laki-laki nikahnya sama pria. Wanita nikah sama perempuan ya. Sesama jenis gitu. Ada lagi yang biseksual, ada lagi yang mengubah alat kelaminnya. Itu adalah
kuasa-kuasa kegelapan main di situ. Untuk menghancurkan rencana Allah untuk keluarga, menghancurkan setiap pribadi manusia. Karena hancurnya keluarga, akhirnya keluarga pribadi-pribadi yang udah keluarga yang hancur juga punya masa lalu yang tidak baik, ya, punya trauma gitu. Nah, bagaimana keluarga Kristen dapat memenuhi rencana Allah? Yang pertama, takut akan Allah. Kedua, memiliki hubungan yang baik antar anggota keluarga. Yang ketiga, menjadi berkat bagi masyarakat sekitarnya. Nah, kita akan baca firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 tentang takut akan Allah ini. Inilah perintah yang yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Ini Musa ya berkata. Aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu, supaya kamu panjang umur dan bahagia. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepada suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan memberkati orang Israel kalau orang Israel ini takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan dan perintah Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan, Jehovah, Yahweh, itulah Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, jadi keluarga yang memenuhi rencana Allah adalah keluarga yang takut akan Allah yang pertama itu. Takut akan Allah artinya mau berpegang teguh pada firman Allah. Berpegang pada ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, apa kata firman Tuhan itu dilakukan. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 38, Tuhan berfirman kepada Raja Salomo, kalau kamu berpegang pada perintahku, melakukan perintahku, maka aku memberkati hidupmu. Penting sekali buat kita untuk belajar ya takut akan Tuhan. Dengan apa? Taat sama perintah Tuhan. Kemudian kita baca tadi dalam Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatanmu. Kita perlu bersekutu intim dengan Tuhan Allah. Memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Allah. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mentaati perintah Tuhan. Dan juga kita akan mengasihi sesama kita. Orang yang takut akan Allah, hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Dan juga mengajarkan ketetapan-ketetapan Allah kepada keturunannya. Tadi firman Tuhan berkata, ajarkan kepada anakmu berulang-ulang. Saat engkau makan, duduk, berdiri, pokoknya terus-menerus. Ajarkan anak-anakmu berulang-ulang untuk takut akan Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Karena itu, semua yang belajar ikut MSK ini. Ya, yang laki-laki takut akan Allah. Jadilah laki-laki yang takut akan Allah. Be man of God. Jadi manusianya Allah. Jadi prianya Allah. Maximize manhood. Ya. Kesempurnaan seorang pria menjadi seperti Kristus. Kita belajar menjadi pria-pria yang seperti yang Tuhan mau. Dan nanti kalau menikah, berkeluarga, belajar jadi suami seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan karuniakan anak, jadi ayah yang baik. Yang mengajarkan kepada anak-anaknya jalan Tuhan, perintah Tuhan, nasihat firman Tuhan. Saya belajar, sejak masih remaja, saya belajar jalan Tuhan, perintah Tuhan. Lalu ketika umur 20-an, umur 25, saya merasa, saya sudah berdoa, saya tadinya tidak mau menikah. Namun setelah saya yakin bahwa Tuhan tidak memberikan karunia kepada saya, karunia melajang, saya berdoa, Tuhan berikan saya jodoh, supaya saya ketemu jodoh saya. Dan saya mulai belajar bagaimana jadi suami. Jadi sebelum saya nikah, saya sudah belajar bagaimana menjadi seorang suami seperti yang Tuhan mau. Mengasihi istri dan seterusnya.
Lalu ketika saya punya anak, anak masih dalam kandungan, saya sudah belajar bagaimana jadi ayah yang baik. Saya baca buku bagaimana mendidik anak. Dari bayi, kemudian anak itu menjadi balita, remaja, ya. Saya belajar sampai hari ini, saya terus belajar bagaimana menjadi seorang ayah untuk putri-putri saya yang sudah remaja, yang sudah beranjak dewasa. Nah, yang wanita, engkau yang wanita belajar jadi wanita yang dewasa dalam Kristus, ya. Menjadi wanita yang bijak. Bagaimana menjadi seorang wanita nanti kalau nanti nikah, belajar jadi seorang istri yang baik, istri yang menghormati suaminya. Kalau Tuhan karuniakan anak, belajar jadi ibu yang bisa mengajarkan jalan-jalan Tuhan pada anak-anakmu. Ya, jadi kita belajar ya. Di MSK ini belajar tentang bagaimana hidup berkeluarga, takut akan Allah, pegang perintah Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Bangun diri kita, hidup kita di dasar firman Allah itu. Dan ketika kita berkeluarga, kita juga belajar bagaimana membangun keluarga kita di atas dasar firman Tuhan, sesuai ajaran Tuhan, ikutin jalan Tuhan. Dan ajarkan itu kepada anak-anak kita. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa menggenapi rencana Allah untuk keluarga, miliki hubungan yang baik antar anggota keluarga. Nah, bagaimana keluarga bisa punya hubungan yang baik, ya? Yaitu dengan dua hal. Satu, kebersamaan. Kedua, komunikasi yang sehat. Keluarga yang memenuhi rencana Allah adalah keluarga yang membangun hubungan antar keluarga melalui kebersamaan dan komunikasi yang sehat. Nah, kebersamaan itu adalah syarat untuk dapat berkat Tuhan. Dalam Mazmur 133, kalau ada kerukunan, Tuhan akan perintahkan berkat. Termasuk dalam keluarga kita. Kalau keluarga kita ini ingin diberkati Tuhan, kita harus rukun. Suami istri harus rukun, ya. Anak-anak dengan orang tua harus rukun, jangan ada pemberontakan. Baru ke sana Tuhan perintahkan berkat. Dan itu bisa terjadi kerukunan kalau ada kebersamaan. Nah, kebersamaan dalam hal apa saja? Yang pertama, belajar mesbah keluarga. Mesbah keluarga artinya kita datang sama Tuhan, membawa persembahan rohani di altar Tuhan, kita persembahkan tubuh kita, hidup kita, doa kita, ya. Suami, istri harus ada mesbah keluarga bersama anak-anak. Orang yang bersama-sama berdoa akan menyatu, ya. Kita akan menjadi satu dengan kepada siapa kita berdoa. Kalau kita sering berdoa kepada Tuhan, kita akan menyatu dengan Tuhan. Kalau kita sering berdoa bersama-sama dengan anggota keluarga, kita akan menyatu. Ada kesehatian, roh kita nyatu. Kemudian kebersamaan dalam hal apa? Bergereja bersama. Sebisa mungkin suami istri ya dan anak-anak satu keluarga gerejanya sama supaya bisa pergi sama-sama dan juga bisa melayani bersama-sama di sebuah gereja. Sebisa mungkin begitu. Kemudian bisa makan bersama, ya, rekreasi bersama, kebersamaan itu penting buat kita jalankan. Kalau kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang bisa menggenapi rencana Tuhan. Setelah kebersamaan, belajarlah komunikasi yang sehat, ya. Komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dibangun melalui apa? Kerendahan hati. Jangan sombong, jangan angkuh, ya. Kemudian harus jujur. Firman Tuhan bilang di Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi lebih baik teguran yang nyata, dinyatakan saja, gitu. Karena kejujuran itu adalah awal dari trust, dari kepercayaan. Kalau tidak ada kejujuran, tidak ada kepercayaan. Jadi anggota keluarga harus belajar jujur. Suami jujur pada istri, istri jujur pada suami, ya. Orang tua jujur sama anak, anak jujur sama orang tua. Kejujuran itu penting. Itu komunikasi yang sehat. Kemudian bersedia mendengar. Firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 19, jadilah engkau orang yang cepat mendengar, lambat berkata-kata, juga lambat untuk marah. Tuhan memberikan kepada kita dua telinga, daun telinga, ya, satu mulut. Artinya apa? Kita harus lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Banyak masalah dalam keluarga, dan juga termasuk dalam hubungan manusia dengan manusia lain, ya, akan bisa selesai kalau kita bersedia mendengar. Jangan cepat marah, dengarkan dulu maksud dia apa, gitu. Komunikasikan dengan baik. Kemudian, pakailah perkataan yang membangun. Jangan pakai perkataan kotor, jangan pakai perkataan kasar. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Suami istri,
orang tua dengan anak harus belajar tata krama, sopan santun, gunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang hormat kepada anggota keluarga, ya. Jadi bagaimana komunikasi yang sehat? Harus rendah hati, ya. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menuntut. Kedua, harus ada kejujuran, apa adanya, tulus. Ketiga, bersedia mendengar. Kita harus belajar mendengarkan orang tua kita, ya, anggota keluarga kita. Kemudian kita belajar untuk apa? Perkataan yang baik, yang membangun. Nah, kemudian bagaimana kita menggenapi rencana Allah dalam keluarga? Jadi berkat untuk masyarakat sekitar kita. Allah menjadikan dan membentuk institusi keluarga agar kita dapat beranak cucu bertambah banyak, tapi juga kita sebagai keluarga Kristen punya tugas, ya, untuk punya keturunan ilahi. Jadi anak itu bukan banyak secara biologis, ya. Tapi zaman sekarang jumlah anak di dalam keluarga semakin sedikit, ya. Kalau zaman orang tua saya itu anak banyak, 6, 10 gitu, Pak. Bisa ada yang 11. Zaman sekarang paling anaknya 2, 3. Anak saya cuma 2. Kenapa? Karena saya paling penting adalah punya anak, saya harus bisa mendidiknya dengan baik, membesarkannya dalam takut akan Tuhan, jalan Tuhan, ya. Membekali mereka dengan baik dalam pendidikan seterusnya. Dan yang paling penting buat saya adalah saya harus punya banyak anak rohani. Ya, karena firman Tuhan bilang, pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ini tanggung jawab kita, ya. Semua para peserta MSK ini, saudara semua belajar pemuritan. Tuhan Yesus perintahkan, pergi, jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka segala perintahku. Nah, saudara harus punya anak rohani, ya. Bawa orang kepada Tuhan, pengenalan Tuhan. Hidup jadi teladan, jadi garam, jadi terang bagi dunia ini. Keluarga Kristen harus jadi berkat bagi lingkungannya. Kita harus kasih teladan bagaimana seorang pria itu harus hidup, bagaimana seorang wanita itu harus hidup, bagaimana seorang suami harus memperlakukan istrinya, bagaimana istri memperlakukan suami, bagaimana seorang anak itu harus memperlakukan orang tuanya, bagaimana orang tua itu mendidik, membesarkan anak-anaknya. Nah, biarlah kita jadi teladan di situ. Saya percaya ketika kita membangun keluarga kita di atas dasar firman Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan, dan kita akan jadi saluran berkat. Amin. Nah, saudara, nanti di kelompok, silahkan sharingkan, ya, apakah ada mesbah keluarga dalam keluargamu? Apakah engkau punya waktu bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama? Kedua, komitmen apa yang engkau buat untuk membangun kebersamaan? Ya. Tadi kan contohnya ada mesbah keluarga bersama, melayani bersama, rekreasi bersama, dan seterusnya. Dan komunikasi yang sehat. Bagaimana engkau membangun komunikasi yang sehat? Apakah engkau belajar untuk rendah hati, belajar untuk jujur, belajar untuk mendengar, belajar untuk menggunakan kata-kata yang baik untuk membangun? Silakan di dalam kelompok nanti diskusikan. Jangan lupa ayat hafalan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat hafalan kita dalam Yosua 24 ayat 15.